Tujuan kita adalah bicara mengenai didikan. Didikan di sini ada dua. Didik mengenai spiritual dan juga didik mengenai intelektual. Spiritual itu bicara rohani. Siapa yang rajin sekolah minggu angkat tangan di gereja masing-masing? Bagus. Kalau kita hanya rajin ke sekolah tapi gak pernah rajin amin-amin rajin sekolah minggu, nah ini dia pincang. Makanya orang tua, kalaupun mama dan papanya jarang atau malas ke gereja, pastikan anak kita harus rajin ke gereja. Ya ibu-ibu bapak ya, jangan orang tua sudah kerja terus anaknya juga gak ada waktu untuk pergi ke gereja kita masing-masing. Entah gereja apa, yang penting dia masih pegang Alkitab yang sama. Karena yang menyelamatkan bukan gereja, bukan organisasi, tetapi yang menyelamatkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan, tujuan anak kita, tujuan kita ada di sekolah adalah kita dididik. Ya, didikan ini sangat penting untuk kemajuan pertumbuhan daripada generasi-generasi bangsa. Mereka ada generasi sebagai generasi penerus anak-anak kita, dan saya percaya anak-anak yang ada pada hari ini akan dilepas TK ataupun nanti SD ke SMP, mereka ini saya dengan optimis, saya yakin sebagaimana mereka punya cita-cita ingin jadi polisi, saya yakin mereka pasti jadi polisi. Ada yang jadi tentara, ada jadi dokter, pengacara, dan lain sebagainya. Semua perhatikan ke depan, dengar baik-baik. Siapa yang punya cita-cita untuk jadi polisi angkat tangan? Polisi ya? Ya, paling banyak TK. Yang jadi tentara siapa? Nah, tentara kok cuma sedikit. Mau jadi dokter siapa? Dokter. Terus mau jadi pengacara, sarjana hukum, lawyer siapa? Ini orang Batak paling pintar-pintar, gue bilang pengacara paling kuat, paling berani nih. Ya, siapa yang mau jadi pilot pesawat? Nah ini agak lumayan banyak nih. Siapa yang mau jadi guru? Guru apa nih? Guru SD, guru TK, atau dosen? Siapa yang mau jadi pendeta? Angkat tangan. Ya, cuma sedikit. Saya pernah tanya gini, kenapa dia gak mau jadi pendeta? Gak maunya aku, pendeta itu gak punya duitnya. Terus kenapa jadi polisi? Ya polisi satu minimal 100.000, 200.000. Anak-anak aja masih TK sudah paham dengan hal-hal yang demikian. Buat orang tua, apapun cita-cita anak itu harus disupport, harus didukung. Kasih dia kata-kata sugesti. Kalau kita anak-anak mungkin kelihatan agak-agak kurang, nalarnya agak lambat, jangan kita katakan kamu gini-gini atau kamu melemahkan dia, jangan, tapi katakanlah penyemangat. Kamu anak pinter, anak papa, anak mama, kamu gagah, kamu smart. Kasih kata-kata yang sugesti untuk dia tampil kepada kepercayaan diri. Jadi yang pertama, tujuan kita ada di sini adalah membuat kita atau dididik, ya, didik secara firman Tuhan. Makanya di sekolah kita setiap hari ada doa masuk, doa juga sudah mau istirahat, doa makan, doa pulang. Apalagi setiap hari Sabtu ada ibadah di atas atau di gereja. Bahkan juga itu tidak cukup, tapi juga ada didikan spiritual. Tetapi itu tidak cukup kalau hanya sekedar dia hanya tahu tulis, tahu baca, dan tahu hitung. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dididik di sini adalah untuk dijadikan atau menjadi pandai. Pandai di sini ini bicara mengenai smart. Ini smart ini bicara mengenai di atas rata-rata. Makanya ada yang namanya anak yang jenius, anak yang smart, anak yang pinter. Nah, bagaimana ini akan terjadi kepada anak? Ini tergantung peran penting terhadap guru dan juga orang tua. Saya bilang karena orang tua ada berperan, bukan hanya sekedar orang tua, tetapi
berperan juga sebagai pendidik atau sebagai guru di rumah, ya, mendidik mereka belajar disiplin, ada jam istirahat, ada jam belajar, ada jam nonton, ada jam bermain. Itu yang saya maksud untuk mendidik anak-anak, karena ada begitu banyak anak-anak generasi yang mereka pintar, namun karena tidak terdidik akhirnya mereka salah jalan, dan itu banyak terjadi. Oleh karena itu ada pepatah ibarat daun, ya. Saya kasih contoh daun ini. Kala daun ini kalau mana Nanang, tolong bro, sini bro, cepat ambil daun kering satu itu sama daun hijau satu yang sudah kering benar, yang kering benar. Ini ilustrasi. Oke, thank you. Ini daun apa namanya? Ya, warnanya apa? Artinya ini daun masih muda, ya. Ini daun yang sudah tua atau sudah kering. Jadi buat kita, adik-adik, kita daun kering atau daun muda? Siapa yang daun muda? Bagus. Turun tangan. Perhatikan orang tua. Guru-guru perhatikan. Kalau kita masih muda ibarat daun. Daun ini diputar-putar bagaimana, diramas-ramas, dia akan kembali utuh. Maksud saya? Guru-guru? Kalau dia masih muda kita peliter bagaimanapun dia akan kembali utuh. Tapi kalau daun sudah kering begini, kita patahkan, kita gini, dia nggak utuh lagi, karena udah kering, alias sudah tua. Artinya mereka ini sebagai anak muda, mereka ini masih usia-usia dini. Kalau kita ingin membentuk mereka masa depan mau jadi sebagaimana cita-cita mereka, bentuklah di masih muda. Mengerti orang tua? Paham maksud saya? Kalau mereka sudah tua begini, coba lihat orang yang sudah tua. Kalau kebiasaannya susah mau dirubah, betul nggak? Kebiasaan suami susah dirubah, ibu-ibu juga, apalagi yang suka ngerepet di rumah, susah dirubah, betul nggak? Kadang udah tua, kalaupun nanti dipaksa, dia akan retak, rusak. Nah makanya anak-anak muda seperti daun muda. Contoh pohon mangga, kalau kita ingin buat dia variasi, kita mau lingkar dia masih kecil, dia terbentuk. Tapi kalau sudah tua, bagaimana kita mau lingkarkan pohon yang besar? Guru-guru juga demikian, anak-anak juga seperti itu. Untuk masa depan, sebagaimana cita-cita mereka, semua bermuara dari yang muda. Bicara mengenai anak-anak. Jadi perhatikan. Ini yang pertama bicara mengenai pendidikan. Yang kedua supaya kita menjadi pandai. Untuk pandai di sini makanya banyak anak-anak yang agak cepat, kurang cepat, agak lambat dan lambat. Dan saya mau bilang tidak ada anak dolos, anak yang bodoh. Tidak ada anak bodoh. Yang bodoh itu yang di hutan sana. Kalaupun kurang itu namanya agak lambat. Jangan bilang anak kita bodoh. Bahkan juga ada bahasa Korea, jugul kalinya kau. Nah itu bahasa nggak bagus. Orang tua jangan bilang begitu. Apalagi dia emosi di tempat pekerjaan, dia berantem dengan suaminya, semua kata-kata kasar, kata-kata kutuk, dan itu akan terjadi buat anak-anak kita. Jadi mulai sekarang buat orang tua ini penting, karena mereka masih daun muda. Saya sudah katakan tadi, didik dan nasihatilah mereka. Bahkan Alkitab katakan hajar mereka di waktu masih muda, karena mereka ingin meniru setiap tindak tanduk daripada orang tua, bahkan juga guru-guru di sekolah. Jadi misalnya orang tua dia pemabuk berat, penjudi, perokok, bagaimana dia mau didik nasihati anaknya? Makanya anaknya sekarang bahkan saya lihat anak-anak juga masih SD sudah merokok. Kutanya kenapa? Ya bapak juga begitu, minum pula. Nah bagaimana orang tua itu menasihati? Makanya saya katakan orang tua tolong kasih teladan. Yang ketiga, yang pertama untuk dididik, yang kedua supaya kita pandai, dan juga yang ketiga ini bicara mengenai supaya kita
mengerti arti daripada kebenaran. Kita akan mengerti apa arti kebenaran kalau kita pegang yang pertama spiritual, bicara agama. Yang kedua mengenai pendidikan. Itu perlu. Pendidikan ini bukan hanya selalu rohani, tapi juga harus didik secara sekuler. Makanya sekolah itu dia ada jurusan. Di SMK kejurusan ini dan lain sebagainya, tergantung skill dan kemampuan buat anak-anak. Perhatikan anak-anakku yang TK, kalian harus punya mimpi yang tinggi, harus punya cita-cita yang tinggi, dan juga buat orang tua kasih spirit buat anak-anak secara spiritual, secara mereka ketika mereka dengar dan ketika kasih sugesti, kata-kata membangun buat mereka. Oh, anak mama pinter, anak papa smart, oh kamu hebat, kamu keren, kamu ganteng. Itu perlu bahasa-bahasa supaya siapa lagi yang memuji anak. Jangan bilang kamu ini, kamu gitu dan lain sebagainya. Gak bisa, karena itu akan melemahkan nyali atau naluri dia. Perhatikan, yang keempat, selain kita tahu benar, adalah bicara mengenai adil. Anak-anak juga perlu dididik yang namanya keadilan. Adil di sini cara tidak ada yang namanya keperpihakan atau membedakan satu sama yang lain. Dan didikan juga itu perlu di sekolah dan juga buat orang tua, karena anak kita bukan cuma satu, tapi lebih daripada satu. Nah, bagaimana kita berlaku adil, dan tentunya orang tua dan juga guru itu adil dalam pengertiannya lembut tapi tegas. Kalau dia anak sudah nakal, ya kita tegur, kita tegas dia. Kalau perlu kita jewer, bahkan Alkitab bilang kasih hajar, kasih cambuk. Tapi juga bukan hanya tegas, tapi juga belajar lembut, belajar bersahabat dengan anak-anak, belajar berteman, dan juga berlaku juga sebagai pendidik. Dan yang kelima, supaya kita ini adalah untuk mengerti yang namanya jujur. Adik-adikku dolos, siapa tahu yang namanya jujur? Jujur artinya apa? Apa? Jujur artinya apa? Contoh nih, kalau Bapak komite punya PT yang namanya PT Angin Ribut. Kalau Bapak komite ingin Bapak Pangeribuan ya punya PT Angin Ribut, tentunya untuk di PT itu ada yang namanya manajer dan juga ada yang namanya kepala-kepala bagian yang lain. Kalau Bapak Pangeribuan, Bapak komite ini punya PT Angin Ribut, tentunya syarat mutlak orang-orang yang dia tempatkan di PT itu adalah orang-orang seperti apa, Pak? Profesional. Nah, anak-anak lu mengerti itu soal profesional. Itu tidak cukup. Banyak yang baik. Jujur artinya dapat dipercaya. Jujur artinya apa? Dapat dipercaya. Artinya apa? Dapat dipercaya. Kira-kira gitu, Pak. Karena kalau banyak yang baik, banyak, Bu ya. Banyak. Pinter lebih banyak lagi. Saking pinternya mereka pinter-pinterin kita. Nah, yang keempat ini bicara mengenai jujur. Jadi tujuan kita juga mendidik anak bukan cuma rohaninya, tetapi juga belajar dia jujur. Bagaimana anak-anak kita dapat mengerti yang namanya jujur? Contoh nih, kalau mereka pergi sekolah minggu atau mereka ke gereja, contoh, katakanlah uang 4.000 atau uang 5.000. Misalnya, katakanlah 2.000 untuk kolektor, ya. 1.000 itu untuk uang nabung dan 2.000 juga itu untuk jajan dia. Nah, di sini akan berlaku peran penting orang tua dan juga guru di sekolah. Makanya kenapa kita seringkali setiap hari Sabtu ibadah dan ada persembahan. Tujuannya bukan hanya untuk ambil uangnya, bukan itu yang utama, tapi yang paling penting di masa kecil anak-anak juga belajar bersyukur kepada Tuhan lewat persembahan. Tapi juga lihat guru-guru, seringkali juga ada anak-anak ketika lewat durung-durung tangannya begini. Karena dari sekolah orang tua sudah kasih uang
kolektor dan uang jajan. Nah, di sini letaknya anak-anak yang tidak jujur. Dan ini peran penting. Karena saya sudah bilang tadi, kalau daun kita masih muda, di masa anak-anak lah yang pas, cocok banget untuk kita didik mereka. Amin orang tua. Amin. Jangan salahkan guru. Kalau di rumah seringkali seperti itu, ya. Atur mereka. 2.000 kolektor, 2.000 jajan, dan pastikan minimal 1.000 satu hari ada uang tabung. Kolektor itu tujuan bagaimana dia tahu bersyukur kepada Tuhan. Uang jajan juga ini bicara mengenai kedisiplinan dia, bagaimana dia untuk belajar bersosialisasi dengan teman-teman. Karena walaupun 2.000 seringkali ada temannya nggak punya uang, dia bagi 500. Nilainya itu penting, nggak kecil, tapi manfaatnya besar. Nah, 1.000 juga dia untuk melatih bagaimana memanage keuangan di masa-masa kecil. Dan ini peran orang tua dan juga peran guru, peran kita bersama, supaya kita mendapat, karena kejujuran ini tidak akan datang otomatis, tapi kejujuran ini mulai dididik. Di masa apa? Di masa kanak-kanak. Bukan cuma di masa SD, bukan juga cuma di masa TK. Anak pun 2 tahun sudah paham, sudah ngerti. Dan disitulah kita didik kata-kata kita, bagaimana kita atur mereka begitu rupa, supaya ketika mereka besar, dan orang tua juga punya mimpi. Kalau orang tua hanya tamat SMP, anak kita juga harus sampai kepada kuliah. Amin Bapak Ibu. Kalau anak-anak atau orang tua hanya tamat SMA, kita juga jangan hanya bercita-cita seperti kita SMA. Enggak, harus punya mimpi yang tinggi. Kalau kita hanya mungkin karyawan operator biasa, orang tua kalau dia berpikir optimis, saya tidak mau anak saya seperti saya operator, apalagi kerja bangunan. Bukan maksud saya operator kerja bangunan, kerja rendahan, bukan itu maksud saya. Tapi saya yakin orang tua yang baik, yang bijak, memimpikan anak-anaknya mau jadi orang yang lebih daripada orang tua. Setuju hal ini? Dan kasih mimpi. Artinya kalau anaknya supir angkot, kalau bapaknya supir angkot, anaknya dia harus punya mimpi, harus S1 minimal jadi sekretaris di kantoran. Itu mimpi. Makanya orang tua harus punya mimpi yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Kalau orang tua hanya operator biasa di PT, kita punya mimpi anak kita harus jadi manajer, harus jadi sarjana. Dan itu harus punya cita-cita dan kita tanamkan kepada orang tua. Apalagi orang Batak paling hebat kalau bilang untuk ke depan. Walaupun jual rumah, jual kerbau, bahkan jual sawah, kebun, yang penting anak-anak itu harus sekolah yang tinggi. Itu baru the best, baru mantap. Nah, perhatikan, bukan cuma itu, tapi untuk memberikan juga kecerdasan. Makanya lihat, ada juara 1, 2, 3, ada 10 besar. Ada juga ketika dirapot 20 besar. Artinya apa? Walaupun satu guru, satu kelas, bahkan juga kakak adik, ini bicara mengenai memori berbeda, daya ingat, daya tampung berbeda. Tetapi Alkitab bilang orang tua, guru, dan kita juga berperan aktif di sana. Jangan pernah bosan, apalagi capek untuk mendidik, mengajar anak kita. Kapanpun di mana mereka kita didik dan kita ajar, termasuk bicara kedisiplinan. Bangun pagi kita atur. Kalau TK mungkin masih bisa lah mereka itu kita mandi. Tapi kalau sudah SD, siapa di sini SD kelas 6 angkat tangan? Siapa yang masih pakai popok? Angkat tangan. Siapa yang masih disuapin? Nah, ini baru aneh. Andai kata mas, ada juga yang sudah SD masih pula bawa dodot. Siapa dodot? Anak TK ada yang bawa dodot? Kalaupun ada masih wajar. Bahkan juga ada yang lagi nenen. SD ada yang nenen kelas 6. Nah, ini aneh tapi nyata nih. Dan orang tua juga harus disiplin dengan anak-anak, didik. Kalau Elia masih nenen, masih dodot, ya itu wajar karena masih kecil. Ada kelas 6? Kelas 6 angkat tangan semua, kelas 6 yang akan ke SMP, kelas 6 angkat tangan. Siapa yang sudah mau nikah angkat tangan? Loh, kenapa tuturan? Siapa yang sudah punya pacar angkat tangan? Dengar baik ya. Bukan gak bisa pacaran, boleh pacaran.
Tapi harus punya prinsip, boleh pacaran kalau sudah kuliah. Setuju? Setuju? Itu udah orang tua. Boleh pacaran kalau sudah kuliah. Kalau kuliah usia berapa? 18 tahun, 19. Ya. Orang tua, guru-guru perhatikan, anak-anak sekarang lebih tren. Ketika mereka cakap, wah, telat kamu, aku udah 3, kamu belum dapat. Udah 3 pacar maksudnya mereka. Nah ini orang tua, karena generasi kita, orang tua kita punya didikan kepada kita dengan didik kepada generasi kita itu beda. Jangan bilang, kau nggak tahu ya, opungmu dulu mendidik mama atau papa seperti gini. Dengan orang tua, didikan anak itu paling penting. Jangan kita anggap masih zaman lampu teplok. Kita udah zaman IT, zaman canggih. Kita jangan mendidik anak kita seperti opung atau orang tua kita mendidik kita, itu beda. Beda. Kita harus masuk dalam kehidupan mereka, apalagi zaman sekarang, zaman komputer, zaman IT yang begitu canggih. Kita harus tahu hidup mereka, bagaimana mereka bergaul, bukan cuma sebagai orang tua, tapi juga sebagai sahabat buat anak-anak. Apalagi sudah SMP. SMP ini sudah masuk kepada pra remaja, dan di situ paling rawan kalau peran orang tua tidak peduli. Karena banyak anak-anak, karena saya bergaul dengan banyak remaja-remaja, mereka itu oke, orang tua kasih uang, tapi bukan semua anak yang hanya butuh uang. Anak juga butuh yang namanya perhatian dari orang tua. Sebagai sahabat, makanya orang tua untuk menjaga hubungan baik dengan anak, orang tua perlu akhir bulan kalau dapat berkat lebih, ya tak usah jauh ke Top Cipek misalnya ya, jalan-jalan sedikit, sekali-sekali makan enak, itu membina hubungan baik dengan anak-anak. Jangan hanya tegas saja dan berlaku sebagai orang tua. Hanya banyak anak-anak apalagi SMP yang itu seringkali sangat labil dan gampang sekali dipengaruhi, apalagi anak-anak perempuan. Ini penting. Jangan kita pikir anak kita sudah sekolah dan kita hanya percayakan sepenuhnya, belum tentu. Karena peran daripada orang tua itu sangat penting. Perhatikan, dengar baik-baik anak-anakku, ada 5 atau ada 6. Yang pertama kita sekolah itu, yang pertama supaya kita dididik. Supaya kita apa? Yang kedua supaya kita pandai. Supaya apa? Pandai. Yang ketiga supaya kita tahu yang namanya kebenaran. Apa? Gak kedengaran nih. Yang ketiga apa? Kebenaran. Yang keempat bicara apa? Keadilan. Apa? Ini suara sebesar nggak ada nih? Keadilan. Dan yang kelima kejujuran. Apa? Kejujuran. Yang paling terakhir kecerdasan. Apa? Kecerdasan. Itulah tujuan kita sekolah. 3 pilar Yayasan Dolos. Yang pertama apa? Spiritual. Apa? Spiritual artinya pendidikan rohani, yaitu rajin ke gereja, sekolah minggu. Yang kedua, intelektual, itu bicara mengenai pelajaran dengan guru-guru. Dan yang ketiga apa? Karakter. Dan orang tua sangat penting menjadi teacher di rumah. Demikian juga dengan guru-guru sangat penting menjadi orang tua, merangkul anak-anak, ya. Dan dididik mereka belajar sapu, belajar mereka mandiri. Belajar ngepel, angkat sampah itu hal-hal yang kecil. Bukan berarti mempekerjakan anak. Tapi di sekolah juga bukan hanya sekedar menuntut ilmu supaya tahu tulis, tahu baca, tapi juga kedisiplinan itu penting, ya. Pakai dasi, bahkan juga baju tertib, apa namanya, baju itu sopan, rapi. Ada juga anak yang seringkali tidak mau, guru-guru seringkali hari Senin apalagi nggak pakai dasi, terus dia kelihatan nggak rapi. Nah ini penting dari hal-hal yang kecil. Jangan kita berpikir nanti sudah dia dewasa, SMP, SMA baru dilatih. Enggak, itu salah besar. Itu dia sudah jadi daun kering dan sangat sulit untuk dididik. Puji Tuhan, inilah yang saya akan sampaikan. Tentunya saya selaku pimpinan atau pemilik yayasan, yang pertama saya bersyukur sekali kepada Tuhan Yesus,
Karena kebaikannya sampai hari ini di angkatan yang keberapa nih? 9 ya? 10 ya, yang ke-10. 10 kali kita lakukan acara pelepasan seperti ini. Yang kedua, saya bersyukur kepada ketua yayasan. Jadi ketua yayasan adalah Ibu Helga ya. Berurusan dengan sekolah adalah Ibu Helga. Kalau udah berat-berat baru dengan saya. Kalau tugas saya hanya membangun fasilitas dan buat orang tua anak-anakku, inilah mimpi saya, dan mimpi ini sudah mulai terkabul karena kita punya lahan di belakang cukup besar. Yang lahan ini Dolos punya, kalau Bapak Ibu lihat. Dan ini mimpi saya dari dulu. Di situ ada SMP, ada SMA, dan juga panti asuhan. Saya yakin itu pasti tercapai karena tanah sudah ada. Itu rencana saya. Ada SMP karena saya juga pingin anak-anak juga ada SMP di Dolos ini, dan lahan sudah ada. Sengaja kami biarkan supaya paling tidak minimal 1 tahun tanahnya keras, baru kita akan mulai bangun dan bangun dan bangun. Kalau sudah jadi ini akan dibongkar plong ke belakang karena tanah di belakang lebih besar. Dan doakan buat Bapak Ibu, anak-anak didik, karena saya juga mencetak orang bukan hanya sekedar tahu tentang Yesus, tapi juga mencetak mengenai dunia sekuler, itu bicara mengenai pendidikan intelektual dan juga mengenai karakter. Itulah visi yang Tuhan kasih sama saya, walaupun saya gembala. Tapi juga saya pikir juga anak-anak juga adalah anak-anak saya. Demikian juga orang tua, guru-guru, anggaplah anak-anak itu adalah pengembalaan Anda di kelas, dan selama di sekolah itulah tanggung jawab. Itulah mimpi kami sebagai kami berdua suami istri. Saya berterima kasih kepada istri saya Boru Putar-Putar yang selama ini manage. Dialah yang memanajemen di sekolah ini, bukan saya. Berurusan dengan apapun Boru Putar-Putar ini. Kita lihat, walaupun seringkali jadi komplain anak, dikomplain guru, bahkan seringkali dikomplain orang tua, tapi lihat wajahnya tetap kelihatan smile. Mister smile. Apa arti smile? Oh, bukan smart, smile. Ya, inilah Boru Putar-Putar. Tetap cantik orangnya, badannya juga semakin cantik, langsing, melebar ke sana ke sini. Ya, guru-guru kita bagus. Ibu Esther juga. Nah, kalau Ibu Esther ini badannya minimalis. Oke. Dan yang paling penting, terima kasih buat guru-guru saya ya. Guru-guruku, ibu kepala sekolah yang sebentar lagi dia akan memasuki acara yang sangat bersejarah. Bulan apa, Bu? Bulan 10 ke 9. Orang tua ini sebagai input, bulan 9 kepala sekolah SD akan menikah. Maksud saya kasih input supaya dipersiapkan yang perlu disiapkan. Ya, terima kasih Ibu. Kelihatan kecil tapi niatnya besar untuk mengembangkan sekolah. Karena guru-guru ini paling penting. Kalau tanpa guru-guru apalah kami, ya. Yayasan itu kan maju bukan karena kami, tapi karena guru-guru, kepala sekolah dan juga kepala TK buat Ibu Putar. Ini juga kepala TK, jadi ketua yayasan, kepala TK juga. Penguasalah di sini Ibu Putar-Putar. Dan juga buat guru-guruku. Mana guru-guruku? Angkat tangan dulu. Ya, guru-guruku yang cantik-cantik semua maju ke depan, cepat. Maju dulu, cepat. Maju dulu. Semua guru-guru Dolos, TK, SD maju ke depan. Termasuk Boru Putar-Putar maju ke depan. Naik ke atas semua. Ya, maju ke depan. Iya, berdekat. Oke. Tolong Pak difoto yang bagus. Bibit loh, pelan-pelan loh. Ntar ya Pak ya, oke. Anak-anak didik, guru kalian ya, orang tua, anak-anak itu sangat berperan penting juga kepada guru-guru.
Biarlah guru-guru ini semakin sehat, diberkati, semakin cantik yang sudah kita dengar tadi. Semua anak-anakku yang paling ganteng, yang paling cantik, semua berdiri. Berdiri. Kita angkat pujian yang berkata, ku mau cinta Yesus selamanya, dengan suara yang paling kencang. Ku mau cinta Yesus selamanya. Angkat tangan kanan, tangan kiri taruh di dada. Apalagi yang dari TK mau ke SD, SD ke SMP. Ku mau cinta Yesus selamanya. Nyanyi yang sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, ya Bapa, ya Abah, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh. Ya Abah, ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Semua tutup mata, kunci tangan. Tutup mata anak-anak, musik setengah suara. Setengah suara musik. Semua tutup mata, kunci tangan anak-anakku. Ikuti Pak Guru berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas nasihat firman Tuhan kepada kami, supaya kami boleh menjadi anak yang terdidik, anak yang pandai, anak yang menjadi atau tahu yang kebenaran, anak yang adil, yang jujur, dan yang cerdas. Bapa, pagi ini kami bersyukur punya orang tua yang baik hati, yang mengasihi kami, yang memberikan kami nafkah, tanggung jawab, sehingga kami masih sekolah sampai hari ini. Kami juga berdoa buat mama dan papa kami, berkati mereka. Dan juga kami bersyukur memiliki guru yang baik hati, yang mengajar kami sampai hari ini. Berkati guru-guru kami. Ada yang masih lajang, Tuhan berkati. Yang sudah berumah tangga, Tuhan memberkati. Berkati juga yayasan. Ada Ibu Helga. Berkati juga kepala sekolah yang sudah setia mendidik kami selama ini. Terima kasih. Semua diam. Bapa di sorga, aku berdoa dan memberkati buat anak-anakku yang Engkau percayakan kepadaku, kepada kami, kepada orang tua, dan juga kepada guru-guru sampai hari ini, yang Tuhan percayakan sudah di angkatan ke-10 kami melepaskan mereka. Sebentar ada yang SD ke SMP, dan juga ada yang TK ke SD. Aku minta Tuhan perlindungan dan pertolongan serta berkat-Mu, yang dari SD Dolos ini ke SMP, kemanapun SMP yang akan mereka tuju, Tuhan tolong supaya mereka menjadi anak yang smart, yang cerdas, dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang TK juga, yang ke SD, Tuhan juga tolong ke SD manapun nanti mereka akan pergi, ditolong dan diberkati Tuhan. Berkati guru-guruku, para teacherku yang selama ini mendampingi sehingga memajukan Dolos. Berkati rumah tangga, berkati di masa muda mereka. Berikan hikmat, pengertian, kesabaran untuk mendidik
anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka. Orang tua juga yang ada pada pagi hari ini, Tuhan berkati orang tua sebagai anak-anak yang Tuhan mereka titipkan kepada kami. Tentunya kami yayasan, kami guru banyak kekurangan, dan biarlah orang tua juga memahami supaya peran orang tua penting juga, bukan cuma sebagai orang tua, tapi juga menjadi teacher di mana mereka sebagai pelakon orang tua. Terima kasih, berkati orang tua yang ada, pekerjaan mereka diberkati Tuhan, usaha mereka diberkati oleh Tuhan, dan anak-anak didikku, setiap cita-cita angan-angan mereka diberkati, disertai, ditolong, dan dikabulkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kemuliaan syukur hormat bagi Engkau, mengucap syukur buat firman Tuhan yang hidup. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk, serahkan kepada pujian. Ini suara. Baiklah Bapak Ibu Saudara kekasih, biarlah firman Tuhan boleh memberkati hidup kita dan boleh termeterai dalam kehidupan kita sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Saat ini kita siapkan persembahan kita mau angkat pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Yang petugas persembahan supaya langsung mengambil tempat. Yesus Kekasih Jiwaku. Jiwaku, karena kasih-Mu padaku, tebus dosa. Semua nyanyi. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, lagu pujian nama dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yesus Kekasih Jiwaku. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih. Sayang, sayang, disayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita, kami serahkan kepada hamba Tuhan. Semua berdiri, orang tua berdiri, kita akan akhiri ibadah kita, baru kita akan masuk di acara yang bebas. Semua angkat pujian, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Semua bernyanyi, anak-anak SD, semua bernyanyi besar suaranya, kuat ya.
besar anugerahmu, besar anugerahmu, melimpah, melimpah kasih-Mu. Semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar. Semua yang kencang bernyanyi, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah, melimpah kasih-Mu. Semakin hari, semakin bertambah besar anugerah. Tangan semua, lipat tangan, tutup matanya. Semua anak-anak TK, anakku yang baik, yang manis, yang cantik, ganteng, dengar-dengaran, tutup matanya sayang. Tutup matanya, lipat tangannya, dengar-dengaran anak-anak TK. Semua tutup, lipat tangan sayang. Semua dengar, diam aja. Semua tutup mata sayang, tutup matanya. Aku berdoa dan memberkati buat anak-anak didikku Tuhan. Tuhan boleh melihat kerinduan mereka mulai TK sampai dengan SD. Mereka merindukan setiap cita-cita mereka boleh tercapai. Aku perkatakan dengan iman, di Dolos ini akan tercetak generasi penerus, generasi bangsa, generasi gereja. Akan Dolos ini akan keluar yang namanya polisi, tentara, dan juga pengacara, anggota dewan, ada pilot, bahkan juga ada juga sebagai Tuhan menteri, bahkan presiden, dokter, semua pengacara. Cita-cita Tuhan tolong mereka semua. Setiap cita-cita, setiap angan-angan orang tua juga boleh terkabul, boleh Tuhan tolong. Dan sebagai sugesti Tuhan berkati supaya juga orang tua juga memberikan support, bahkan juga semangat spirit kepada anak-anak ini. Bukan cuma sampai TK, SD, SMP, SMA, sampai universitas, mereka kuliah mengenakan toga. Tidak cukup hanya lulus kuliah, tapi juga mereka boleh bekerja sesuai dengan kerinduan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah dengar firman Tuhan. Tuhan juga tolong agar supaya firman Tuhan itu benar-benar tertancap di hati kami masing-masing. Dan kami belajar praktekkan itu, baik kami orang tua, apalagi sebagai guru-guru, bahkan juga sebagai anak-anak didik. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Masih ada acara lebih panjang lagi ke depan, Tuhan tolong sertai, dan supaya segenap acara ini Tuhan tolong sehingga boleh berakhir dengan segala selamat. Mengucap syukur buat persembahan yang kami sudah berikan, balas berlipat kali ganda. Bahkan mungkin ada yang hadir yang tidak dapat memberi, Tuhan tilik setiap kekurangan mereka dan berkati keuangan mereka. Kami akhiri ibadah ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Kami sayangi, kita akan masuk acara pelepasan. Bagi yang baru datang, kami ucapkan selamat datang, dan yang sudah datang, kami ucapkan untuk boleh mengikuti acara kita dan boleh saling mensupport di acara ini sehingga boleh berjalan dengan baik. Kita akan mengangkat lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Semua bangkit berdiri, posisi siap gerak untuk menghormati bangsa dan negara kita, Indonesia. Tanah airku,
persilakan untuk duduk kembali. Tari persembahan kami persilakan untuk telanjang. Geser ono. Gah.